Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus, Ibu Siti Masfuah SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Dr. Sande Tantra Paramita MPD dari Universitas Pendidikan Indonesia selaku pemateri kuliah umum pada pagi hari ini. Yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen PGSD dan segenap para tamu undangan beserta seluruh peserta kuliah umum yang berbahagia. Pada pagi yang cerah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat mengikuti acara kuliah umum dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Hari ini, Prodi PGSD Universitas Muria Kudus mempersembahkan acara yang sangat inspiratif, yakni kuliah umum yang bertema integrasi konsep olahraga dalam pembelajaran pendidikan guru sekolah dasar. Selanjutnya, perkenalkanlah saya Rani Setiawati selaku Master of Ceremony yang akan membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Adapun susunan acara yang pertama, pembukaan, acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars UMK, acara yang ketiga, pembacaan visi misi dan tujuan Prodi PGSD Universitas Muria Kudus, acara yang keempat, sambutan Kaprodi PGSD sekaligus membuka acara yang kelima, pembacaan doa, acara yang keenam, penyerahan sertifikat secara simbolis dan foto bersama. Acara yang ketujuh, penyajian materi kuliah umum beserta sesi tanya-jawab, dan acara yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UMK. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Indonesia Raya, merdeka,
Baik, terima kasih. Acara yang ketiga yakni pembacaan visi, misi, dan tujuan Prodi PGSD Universitas Mulia Kudus. Visi keilmuan dan visi keilmuan, misi dan tujuan Prodi PGSD FKIP Universitas Mulia Kudus tahun 2022 hingga 2025. Visi keilmuan, mengembangkan ilmu pendidikan guru sekolah dasar yang selaras dengan prinsip konstruktivisme berbasis kearifan lokal guna menghasilkan lulusan yang unggul. Adapun misi dari Prodi PGSD FKIP Universitas Mulia Kudus, yang pertama, menyelenggarakan pendidikan melalui pembelajaran berbasis karakter literasi 6C dan HOTS untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang menunjang pengembangan pendidikan dan pengajaran, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang pendidikan dasar. Yang ketiga, menghasilkan program-program kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk ikut memberdayakan dan melayani masyarakat di bidang pendidikan dasar, serta meningkatkan kemampuan kelembagaan program studi pendidikan guru sekolah dasar FKIP UMK supaya tercapai efektivitas dan efisiensi sebagai program studi yang memiliki jati diri kependidikan berbasis kearifan lokal dan berwawasan global. Adapun tujuan dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Mulia Kudus yakni untuk meningkatkan kualitas program studi meliputi yang pertama, menghasilkan calon pendidik guru sekolah dasar dengan keahlian akademis yang kreatif, inovatif, kritis, dan kolaboratif berbasis kearifan lokal. Yang kedua, menghasilkan peneliti semenjana yang mampu menghasilkan karya akademik dalam bidang teknologi dan inovasi pembelajaran di tingkat sekolah dasar berbasis kearifan lokal. Yang ketiga, menghasilkan edupreneur yang memiliki kemandirian, integrasi, mempunyai motivasi belajar sepanjang hayat, dan mampu beradaptasi di masyarakat berbasis kearifan lokal. Baik, acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Kaprodi PGSD Universitas Mulia Kudus sekaligus membuka acara kuliah umum pada pagi hari ini. Kepada Ibu Siti Masfuah MPD kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Cek jelas suara saya, Bu? Jelas, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayah. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat silaturahim, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih bertemu meskipun dalam keadaan tatap maya ya. Dan kita dibersamai oleh beliau yang terhormat, Bapak Dr. Sande Tantra Paramita SSI MPD. Selamat pagi Pak Sande. Selamat pagi.
Masya termasuk Allah. Beliau adalah saudara kami, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saudara kami, kakak kami, sahabat kami, partner kami, dan juga Alhamdulillah kemarin sudah berjuang bersama begitu ya Pak Sande ya, luar biasa sekali untuk membersamai Prodi PGSD UMK. Terima kasih sekali Pak Sande atas segala macam support, kerja, doa, kemudian dukungannya untuk kami, sehingga akhirnya pada sampai hari ini ya Pak, kita masih bisa menegakkan kepala, membusungkan dada untuk terus berkiprah dan juga berprestasi begitu. amin, Kemudian, amin, amin. baik, Bu Leni sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Oke. Saya kira kemarin itu bisa silaturahim langsung ke sini loh Pak Sande. Kami menunggu ini. Iya, kebetulan ini sedang penyamaan persepsi asesor Oh, PKD gini. Oh, tingkat baik, nasional. PKD. Iya, Oh, Masya Allah, baik. iya, Oke, baik. Terima kasih, Pak Sandi. iya. Luar biasa sekali. Selain beliau aktif dalam ini ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya dalam bidang olahraga, kemudian beliau aktif di kemahasiswaan juga, dan juga beliau aktif dalam kegiatan tingkat nasional, asesor BKD, dan lain sebagainya. Dan kemarin sempat bertemu saat ini ya, PIMNAS ya di Malang, dan semoga insya Allah nanti Iya, bisa ketemu lagi di PIMNAS ini ya, Pak Sandi ya. iya, di Unpad Oke, nanti. baik. Iya, betul. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, di tengah kesibukan beliau yang luar biasa masih menyempatkan diri untuk membersamai kita semua di sini, memberikan ilmu dan juga memberikan pengalaman, serta juga berbagai macam program inisiatif yang memang beliau sudah ancangkan untuk kita tetap nanti bisa melaksanakan kegiatan terutama dalam bidang olahraga ya di PGSD UMK dengan baik. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu dosen PGSD serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan kuliah tamu. Nanti pelaksanaan kegiatan kuliah tamu mengambil tema terkait dengan pendidikan guru di sekolah dasar. Karena Pak Sandai ini kan terus terang ya Bapak ya, mahasiswa saya gitu. Mereka semua ini termasuk dalam generasi mager gitu ya. Males gerak lah ini itu, semuanya pengen cepat, pengen instan, pengen melakukan hal yang bim salah bim, prok langsung jadi gitu ya Pak Sandai ya. Tanpa dibarengi dengan berbagai macam menjaga tubuh, menjaga dirinya. Kalau pepatah bilang itu kan di dalam jiwa yang sehat terdapat Di dalam tubuh yang sehat di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang bugar itu ya. Nah, di sana itu kan memang untuk menghadapi segala macam aktivitas kita dalam keseharian begitu, untuk menghadapi kegiatan kita, apalagi sekarang saat ini saudara semua, kalian semua masuk dalam ini ya, kurikulumnya untuk mendukung MBKM. Jadi kan banyak hal yang dilakukan. Banyak hal yang dilakukan, ada berbagai macam aktivitas, kegiatan yang memang kita tidak hanya berfokus pada satu hal, tapi kita bisa melakukan 1-2 kegiatan dalam sekaligus gitu. Itu membutuhkan suatu kebugaran atau membutuhkan suatu stamina yang luar biasa, bukan hanya stamina saja, bukan hanya kepintaran pikiran, bukan hanya kecerdasan saja. Hal itu tidak mungkin bisa terlaksana tanpa dibarengi dengan tubuh kita yang sehat begitu. Jadi bagaimana caranya kita menjadi seseorang yang fit, selalu fit, mempunyai stamina yang bagus, mampu multitasking dengan baik, karena sudah tidak zamannya teman-teman. Kalau hari ini fokus melakukan kegiatan A, kemudian gantian B, gantian C, gantian D, itu sudah tidak zamannya, nanti akan ketinggalan. Di zaman yang canggih ini, kalian semua harus dihadapkan mampu untuk mengerjakan A, B, C sekaligus. Gimana caranya? Nanti kita akan belajar bersama supaya kita mempunyai tubuh yang kuat, raga yang kuat, kemudian jiwa yang sehat juga, jiwa yang bugar, sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Hari ini nanti Pak Sande akan menjelaskan ya banyak hal terkait dengan ini konsep olahraga, apalagi kalau guru olahraga itu gini Pak Sande, saya melihat ya,
Misalkan olahraga apa gitu kan, lari katakanlah, iya gurunya naik motor, siswanya yang lari gitu kan, atau mungkin olahraga apa namanya, silakan lari lapangan itu, ya udah gurunya yang jadi ini wasit sambil niup peluit gitu kan, 1 2 kan gitu ya, sit up macam-macam gitu, tapi gurunya santai aja. Apa namanya, mungkin masuk generasi mahasiswa ini ya generasi mager gitu ya, gitu ya. Nah, terkadang hal itu memang bukan ini ya, bukan hal yang tepat ya gitu. Salah kaprah begitu. Nah, meskipun mahasiswa ini bukan dari PJKR atau PKLO gitu kan, bukan dari yang memang basic ilmuannya adalah olahraga, tapi panjenengan nanti semua akan masuk di dunia SD gitu. Di PGSD ini nanti akan belajar banyak hal, diantaranya adalah olahraga. Jadi harus menguasai, meskipun hanya sebagai guru, meskipun tupoksinya adalah sebagai guru kelas begitu. Nah, teman-teman, mungkin saya tidak berpanjang lebar ya, Pak Sandi akan memberikan banyak materi dan semoga waktunya nanti bisa mencukupi, dan mohon manfaatkan waktu ini dengan baik karena ini kesempatan yang sangat berharga, kesempatan yang sangat langka, kita bisa belajar bersama dengan pakarnya langsung untuk mahasiswa PGSD, untuk Bapak Ibu dosen dan juga halayak luas ya, karena memang kita juga streaming YouTube hari ini, pelaksanaan kegiatan kuliah tamu dengan tema integrasi konsep olahraga dalam pembelajaran pendidikan guru sekolah dasar, kita nyatakan dibuka dan juga dimulai. Pada kesempatan ini, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada beliau yang terhormat ya, Pak Sande. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Salam untuk Bu Leni. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang telah membersamai teman-teman mahasiswa. Terima kasih kepada segenap panitia, Pak Dika, terima kasih Bu Rani, Pak Udin, Bu Fitria, Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini yang insya Allah manfaat untuk semuanya dan luar biasa. Sekali lagi teman-teman mahasiswa, semangat selalu. Mari kita belajar bersama pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah maupun sikap. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Siti Masfuah yang telah memberikan sambutan dan berkenan membuka acara kuliah umum pada pagi hari ini. Kemudian memasuki acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Taufik Hanafi. Kepada Saudara Taufik Hanafi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami memanjatkan puji syukur kepadamu atas segala limpahan rahmat dan karunia-Mu yang melimpah. Engkau adalah sumber segala pengetahuan dan kebijaksanaan yang telah memberikan kami kekuatan untuk terus belajar dan berkembang. Di dalam acara kuliah umum ini, kami mohon agar Engkau memberikan cahaya ilmu yang menerangi hati dan pikiran kami. Berkatilah pembicara yang akan menyampaikan ilmu dan pengalaman mereka kepada kami. Semoga kata-kata yang diucapkan dapat menjadi inspirasi, motivasi, dan pencerahan bagi kami. Berikanlah kebijaksanaan kepada kami, dosen kami, dan mahasiswa kami untuk berupaya dalam mencapai peningkatan mutu pendidikan, khususnya di bidang PGSD. Kami mohon perlindungan-Mu selama acara berlangsung.
Lindungilah setiap langkah yang kami ambil, setiap kata yang kami ucapkan, dan setiap pemikiran yang terbentuk. Semoga acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi semua yang hadir. Engkau yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami dan kelalaian kami terhadap kewajiban yang Engkau beri. Engkau yang Maha Pemberi, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah kami rezeki yang halal dan berkah. Engkau yang Maha Pelindung, lindungilah kami, lindungilah dosen-dosen kami, lindungilah orang tua kami, lindungilah orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, memasuki acara yang selanjutnya adalah acara inti di penyajian materi kuliah umum dan sesi tanya jawab. Sebelum penyerahan materi kuliah umum, ada penyerahan sertifikat secara simbolis dan foto bersama. Mohon kepada yang bertugas untuk dapat melakukan capture. Baik, bisa di capture 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya bisa di capture foto sesi bersama. Baik, slide pertama. Selanjutnya slide kedua. Slide ketiga. Baik, terima kasih. Acara inti yakni penyajian materi kuliah umum serta sesinya. Pada kesempatan ini, narasumber kita Bapak Dr. Sandi Santra Paramita MPD dari Universitas Pendidikan Indonesia yang akan dipandu oleh moderator kita Bapak Deka Setiawan MPD. Nah, sebelum acara sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Deka, izinkanlah saya selaku MC pamit undur diri. Saya meminta maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Deka, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Rani selaku MC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber Dr. Sandi Santra Paramita. Yang saya hormati Kaprodi PGSD Ibu Siti Masfuah, SPD MPD, MC Bu Rani, kemudian Bapak Ibu dosen PGSD yang pagi menjelang siang ini sudah bergabung di acara kuliah umum. Khususnya untuk Pak Muhammad Safruddin Gurianto, MOR, ya, ini yang mengampu mata kuliah olahraga Pak Sandi. Nanti setelah acara mungkin bisa saya perkenalkan, kemudian tadi di video perkenalan PGSD, prodi PGSD. Jadi selain mahasiswa-mahasiswi kami berprestasi di bidang education, seminar, lomba-lomba yang bersifat akademik, juga ada mahasiswa banyak ya, Pak Sandi, yang berprestasi di bidang olahraga. Nah, nanti di videonya sudah ditampilkan di tarung derajat, itu juara
Pomnas ya, Pomnas tahun 2022 waktu itu di mana Mas Sandi, Pak Sandi, di Padang ya, di Padang. Kemudian baru-baru yang sering itu juara di taekwondo. Nah, artinya ternyata mahasiswa PGSD itu banyak sekali yang mempunyai bersifat fisik seperti itu. Kemudian tiap tahun PGSD itu menyelenggarakan PGSD Cup, Pak Sandi. PGSD Cup yang rutinnya itu di dalamnya ada olahraga futsal, kemudian ada pernah voli, itu untuk menampilkan keterampilan bakat olahraga yang dipunyai oleh mahasiswa PGSD. Bahkan diwajibkan masing-masing kelas untuk mengirimkan delegasinya. Nah, pada kuliah umum ini, terima kasih Pak Tande sudah bersedia untuk menjadi narasumber, membahas materi tentang integrasi konsep olahraga dalam pembelajaran pendidikan guru sekolah dasar. Nanti dibahas juga di dalamnya itu tentang tahapan-tahapan ya, kemudian dalam olahraga yang nanti persepsinya pada prodi PGSD itu guru itu harus bisa senam, Pak Sandi. Karena dalam waktu yang dekat, mungkin nanti mahasiswa PGSD ketika PLP, dulu namanya PLP ya, itu nanti mungkin ditunjuk untuk memimpin senam. Nah, identiknya seperti itu. Padahal pada olahraga di PGSD itu bukan cuma itu saja, karena dalam olahraga di ke-PGSD-an itu ada juga olahraga permainan, ya Pak Sande ya. Ada olahraga permainan, ada nanti tidak dibahas ini LTAD ya, Long Term Athlete Development. Nanti dijelaskan itu ternyata di dalam pembelajaran olahraga di PGSD yang nanti kita bisa berkolaborasi dengan Pak Udin ya selaku guru olahraga di PGSD itu bukan cuman identiknya nanti bukan cuma senam saja, tapi bisa beberapa olahraga tradisional, olahraga prestasi tadi tentang itu. Oh, sebelumnya untuk mengenal lebih dekat ya dengan narasumber kita, Pak Dr. Sande Tantara Paramita, SSI MPD, bisa ditampilkan CV-nya, Mbak. Nah, ini CV dari Bapak Dr. Sande Tantara Paramita. Beliau kelahiran Blora, dekat dengan Kudus ya. Bahkan ada mungkin beberapa mahasiswa yang berasal dari Blora. Pak Sande ini ceritanya lari dari Blora ke Bandung untuk mengajar di Universitas Pendidikan Indonesia. Ini bisa dilihat kelahiran Blora 18 April 1982. Ini jabatan fungsionalnya, kemudian mengajar di UPI, di Fakultas FKOP ya Mas ya, Pak Sande ya. Kemudian ini FPOK, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Olahraga dan Kesehatan. Nah, ini riwayat pendidikan beliau S1, S2 di Universitas Negeri Semarang, kemudian S3 di Universitas Negeri Jakarta. Beliau luar biasa, kurang dari 3 tahun ya Pak Sande, tapi tidak boleh nanti jadi dokter prematur katanya. Makanya lulus cum laude 3 tahun. Luar biasa, beliau lulus tahun 2017 pada waktu itu, dan S1, S2, S3 beliau adalah olahraga, ilmu IKOR dan pendidikan olahraga. Nah, beliau sekarang juga
ingin mendalami tentang hukum keolahragaan. Beliau kuliah lagi di Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Sebentar lagi selesai Pak Sande ya, SH. Nanti beliau akan Ya. akan mempelajari lebih dalam tentang hukum keolahragaan. Kemudian, nah ini beberapa pengalaman beliau di pengembangan prestasi. Kalau saya sebutkan satu-satu nanti bisa 2 jam Pak Sande ini. Banyak sekali, luar biasa. Beliau pernah di Aceh, di Bandung, Makassar, kemudian akhir-akhir ini tahun 2019 di Myanmar, kemudian tahun kemarin ini di Padang, bulan ini ya Mas, kemarin baru selesai Pomnas di ULM, Di Universitas Kalimantan Lampung Selatan. di Banjarmasin. Oke. Beliau mendampingi dari Provinsi Jawa Barat, bukan mendampingi cuma di mahasiswa yang di UPI, tapi juga se-Jawa Barat ya Pak Sande ya. Kemudian alhamdulillah Jawa Barat di peringkat ke-5, tetapi Jawa Tengah masih di peringkat ke-2. Pak Sande ya. Kemudian ini catatan pengalaman beliau menjadi reviewer, penilai di beberapa, ya ini yang luar biasa, beritahu koordinator, kurator talenta bidang olahraga Kemendikbud. Iya. Kemudian asesor kompetensi bidang UMKM dan koperasi, karena beliau selain fokus di bidang olahraga juga di bidang kemahasiswaan dan kepemudaan, organisasi kepemudaan dan organisasi kemahasiswaan ya. Divisi Ormawa, alumni dan Ormawa ya Pak Sande ya, di UPI. Kemudian ini pengalaman jabatan tadi, Kepala Divisi Kerjasama dan Hubungan Alumni, kemudian setelah itu menjabat Kepala Divisi Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan. Kemudian saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Kerjasama dan Organisasi Kemahasiswaan. Pembimbing mahasiswa banyak sekali. Beliau rutin membimbing Pomnas, kemudian olahraga, mulai dari football, futsal, catur, ya. Ini kemudian membimbing UKM e-sport UPI, sekarang masih booming ya e-sport. Kemudian menjabat juga sebagai ini pembina Dewan Pengurus Daerah IMORI. Itu mahasiswa olahraga itu punya ikatan, beliau adalah dewan pembinanya. Kemudian karya tulis ilmiah beliau banyak sekali. Karya beliau yang dimuat dalam jurnal internasional bereputasi, Scopus, ini ada banyak sekali. Mulai ini yang ditulis di sini masih belum semuanya ya, masih ada banyak yang masih belum dituliskan di sini. Kemudian ini jurnal internasional dan jurnal nasional, Sinta, Scopus, kemudian reviewer juga, beliau reviewer juga di jurnal punyanya PGSD UMK di WASIS, itu beliau salah satu reviewernya. Selain ini banyak sekali reviewer menulis buku, kemudian reviewer di jurnal-jurnal pendidikan ada di hampir banyak sekali di universitas di Indonesia ya. Universitas Tadulako, kemudian di Bojonegoro, Unisnu Bojonegoro juga bareng dengan saya, kemudian di Unsika, kemudian di STKIP Lubuk Linggau, kemudian beliau juga editor buku ajar pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Luar biasa ya, Perpusnas ya. Kemudian ini beliau peserta seminar, lokakarya, simposium, konferensi, banyak sekali, mulai dari ini yang ditulis di sini banyak yang seminar internasional ini ya, konferensi internasional, kemudian kegiatan pengabdian dan kepada masyarakat dan profesional. Beliau juga
aktif, kemudian penghargaan-penghargaan yang pernah diraih beliau, ini ada banyak sekali. Katanya beliau ini belum semuanya, karena nanti malah tidak usah banyak-banyak katanya gitu. Ini tadi dokter dengan predikat Universitas Negeri Jakarta, kemudian yang terakhir dituliskan adalah pelatih catur Pomnas DKI Jakarta tahun 2019 meraih 2 emas, 2 perak, dan 1 perunggu, luar biasa. Kemudian ini organisasi profesi beliau, nah banyak sekali. Sekali lagi kalau saya bacakan semua ini lama. Ya. Beliau juga Ketua Forum Dokter Muda Jawa Barat. Kemudian ini ada pertama dulu ini Bina Prestasi Olahraga ini dulu didirikan beliau, termasuk dengan saya pada waktu itu, beliau masih mahasiswa S2 ya Pak Sande ya di UNES. Kemudian ini ada Timori dan lain-lain. Nah banyak sekali. Itu CV dari beliau, nanti bisa saya share untuk mempercepat acara, supaya lebih efektif. Saya persilahkan Pak Sande. Halo, saya agak tanggung manggil Pak Sande karena biasa manggil Mas saya. Pak Sande itu kakak saya ya. Halo, Pak Sande, sudah siap untuk memaparkan? Bisa untuk dimulai pemaparan materinya Pak Sande? Sebentar Pak Deka, ini sinyal dari Bapak Sande mungkin keluar masuk gitu. Iya udah, Pak kontaknya. Oke, ini sinyalnya begitu Pak, mungkin. Oke. Studio. Oke. Baik, sambil menunggu beliau ya, ini nanti pemaparan beliau itu tentang integrasi konsep, tapi di dalamnya nanti akan banyak membahas tentang namanya long term athlete development LTAD. Bentar, Pak Deka, ini Oke. Saya minta kontak dulu nih Pak Sandenya. beliau. Teman-teman mohon menunggu sebentar ya. Kameranya mohon diaktifkan begitu, kemudian di mute ya. Biar suaranya tidak masuk begitu ya.
Halo, Mas Deka. Halo. Ya, saya gabung. Sinyal mohon maaf. Halo, suara saya terdengar? Iya Pak, terdengar Pak. Oh Halo ya, Pak maaf Sandi. hilang tadi sinyalnya. Iya, terdengar Pak. Ini Pak Deka nih, nah ini sudah ada Pak Deka. Monggo Pak Deka, Pak Sandi. Pak Sande, monggo dimulai pemaparan materinya maksimal sekitar 45 menit ya, maksimal Pak Sande. Nanti setelah itu dilanjutkan Ya, sesi oke. tanya jawab. Nggih, monggo Pak Sande. Nggih. Oke. Oke, matur nuwun. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ingin menyapa saudara saya, kolega saya juga, Ibu Kaprodi Siti Fuah. Terima kasih Bu Mas Fuah. Ketemu di Malang sampai sekarang akhirnya bisa berlanjut dan semoga nanti terus berjuang bersama. Yang kedua, saudara saya juga Bapak Dr. Erik Aditya Ismaya MA selaku Sekretaris Prodi S2 Pendidikan Dasar, yang itu juga ini adik kelas saya Pak Sudin Kuryanto MR sebagai dosen olahraga di PGSD, Pak Ibu dosen PGSD, seluruh mahasiswa yang saya banggakan. Kita tidak lupa adik saya ini kandidat dokter DKD. Saya di PDD yang ketiga, kita lebih memilih untuk segera. Baik, izinkan saya menyampaikan dengan integrasi konsep olahraga dalam pembelajaran pendidikan guru sekolah dasar. Ini memang kalau itu berkaitan erat, ya. Jadi kami sangat berterima kasih ya, kepada seluruh guru sekolah dasar di sebuah prestasi. Itu adalah langkah awal atau pengenalan yang diberikan itu menyenangkan. Ya, jadi kalau yang pertama diberikan menyenangkan, diberikan yang terbaik, insya Allah nanti depannya akan menjadi prestasi bisa membela bangsa dan negara gitu ya. Jadi kenapa kita memilih integrasi? Karena memang olahraga tidak bisa berdiri sendiri, ya. Pasti membutuhkan integrasi. Nah, salah satu untuk pagi hari ini integrasi dengan pendidikan guru, di mana di sini sudah ada kurang lebih 250 yang nanti harapannya bisa atau menularkan virus-virus konsep daripada olahraga ya. Tetapi di sini tidak hanya olahraga, tapi di sini adalah bagaimana nanti saya ingin mengenalkan mengenai long term athlete development yang harapannya adalah Saya masih di kampus loh. mulai dari aktif start, yaitu dari 0 sampai 6 tahun sampai nanti aktif for life gitu ya, di mana nanti usianya lebih banyak ini ya, karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Mas Fuah bahwa ada sebuah moto dari Yunani ya, yaitu mengenai orandum ya, orandum est ad sip mensana in corpore sano. Ya, artinya itu yang kita sebutkan adalah sano, tetapi sebelum itu ada namanya orandum est ut sit ya, yang artinya adalah marilah kita berdoa ya, semoga di dalam tubuh yang sehat
terdapat pula jiwa yang sehat. Nah, disitulah bagaimana pikiran itu nanti akan menjadi kunci dari proses yang akan kita lalui. Nah, ini adalah sebuah hasil riset, ya, hasil riset yang dikembangkan dari beberapa perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, khususnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Keolahragaan, bahwa berolahraga dalam zona latihan itu dapat meningkatkan kecerdasan seseorang. Tapi kalau di luar zona latihan, itu hasilnya berbeda. Tetapi kalau berolahraga dalam zona latihan, itu dapat meningkatkan kecerdasan seseorang. Karena ini terkait dengan yang namanya neurogenesis. Ya, bagaimana nanti tubuh kita itu bisa mereproduksi sel-sel yang sudah tidak diperlukan di dalam tubuh, sehingga akan muncul sel-sel baru, ya, generasi baru yang nanti akan membuat seseorang itu katanya 20 tahun lebih muda, begitu, katanya begitu. Oke. Kenapa kita ingin mengenalkan konsep olahraga? Karena olahraga untuk kita semuanya. Ya, ini sport for all. Jadi olahraga itu bisa digunakan bisa dilakukan untuk orang tua, ya, remaja, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, berkebutuhan khusus atau disabilitas. Kalau di olahraga, insya Allah sudah sangat lengkap memfasilitasi semuanya, baik yang normal maupun yang disabilitas, ya. Eventnya mulai dari event lingkup yang terkecil sampai level dunia, gitu ya. Ada Olimpik, ada Paralimpik yang tertinggi, dan semuanya sangat berharap bahwa kita bisa melihat langsung begitu. Nah, ini kebetulan kemarin kita juga setelah selesai menyelenggarakan Pomnas, dan saya juga punya cita-cita nanti harapannya bisa melihat langsung pembukaan di Paris 2024 yang gitu. Ini lagi siapkan, semoga nanti bisa terwujud begitu. Karena harapan dari orang-orang kita adalah melihat langsung event tertinggi secara langsung. Kenapa ya, penting dalam konsep olahraga, ya, dalam pembelajaran, yaitu untuk meningkatkan partisipasi. Ini juga termasuk dalam konsep olahraga. Olahraga yang pertama itu adalah partisipasi, pertambangan jamaah, ya. Jadi semua lihat dari prestasi, semua dilihat prestasi, sehingga ini terjadi pergeseran tujuan, gitu ya. Kemudian ada konsentrasi, jadi sebuah konsentrasi dalam akselerasi tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah motivasi siswa. Bagaimana siswa tadinya mager, gitu ya, dibuat tidak, caranya bisa saling berkat atau nanti kita bisa membuat siswa, ya, dosen minimal ikut. Dan kalau di FPOK itu, di UP itu, jadi misalkan apresiasi bentuk apapun, gitu ya, bukan taruhan, tetapi ini untuk memberikan motivasi. Kalau ada yang bisa mengalahkan dosennya akan diberikan apresiasi begitu. Nah, dari itu
harapannya adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Ya. Bahkan mudah mau seperti apa ya ke depannya. Ya. Kuncinya adalah integrasi dalam konsep olahraga ya untuk pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan karena konsep dasar seseorang adalah suka bermain gitu ya. Jadi kalau kita ingin melakukan pendekatan sesuatu, gunakanlah pendekatan bermain. Apakah orang dewasa masih suka bermain? Masih suka, ini kan itu untuk jalan pertama ya, meningkatkan permainan ya, olahraga karena olahraga matematik SD gerak multilateral butuh begitu ya. Nah, ini butuh strategi-strategi tertentu. Kemudian merancang kegiatan yang menarik di dalam dan di luar kelas ya. Orang kalau di kelas terus mungkin bosan ya. Kalau di dalam terus juga bosan. Jadi harus seimbang. Nah, nanti tinggal bermain presentasinya apa saja, berapa persen di dalam, berapa persen di luar. Ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa materi dan aktivitas integrasi konsep olahraga dalam pembelajaran itu tidak hanya olahraga saja. Di sini fisika. Di fisika ini kita bisa menjelaskan konsep gerak ya dengan contoh dari olahraga seperti misalkan cabang olahraga renang atau lari. Bagaimana momentumnya, bagaimana menggunakan hukum Newton. Di olahraga mempelajari itu juga. Termasuk juga matematika, ya, menggunakan katakana, alat ukur, dan operasi matematika dalam aktivitas olahraga. Bagaimana mengukur sudut, bagaimana mengukur kecepatan, bagaimana mengukur ketepatan, dan sebagainya. Ini sangat dibutuhkan di olahraga. Termasuk bahasa Inggris. Menggunakan lagu atau bahasanya national anthem gitu ya. Jadi kalau ini sudah masuk ke level internasional gitu ya. Jadi setiap kali event internasional itu ada 2 lagu kebangsaan yang dinyanyikan. Yang pertama adalah event kunjungan kenegaraan, yang kedua adalah event olahraga ketika kita juara ya. Nah, ini pasti lagu kebangsaan atau national anthem itu diputar begitu ya. Dan atlet itu diharapkan menguasai bahasa asing, termasuk bahasa Inggris, bahasa yang lainnya. Makanya di sini bisa menggunakan lagu, permainan, dan dialog dalam bahasa Inggris saat melakukan kegiatan fisik. Ya. Ini baru 3, belum lagi yang lainnya nanti mata pelajaran yang lainnya. Nah, pengaruh integrasi konsep olahraga dalam pembelajaran terhadap siswa dan guru. Yang pertama adalah untuk siswa, yaitu meningkatkan kebugaran. Ya, mungkin kalau kita mendengar istilah kebugaran sepertinya sangat sederhana gitu ya. Tetapi kalau kita terjemahkan bahwa kebugaran itu adalah bagaimana tubuh itu siap untuk melakukan aktivitas kapan saja dan di mana saja. Jangan sampai nanti kita diajak lari, wah saya belum siap, belum pemanasan misalkan. Nah, kenapa perlu pemanasan? Agar tubuh kita siap gitu ya. Nah, bagaimana pemanasan itu dilakukan? Nah, kita menghitung waktunya sebelum aktivitas itu. Jadi kita mempersiapkan sendiri. Itu tidak ada waktu untuk pemanasan, tetapi kita sendiri yang mempersiapkan. Kemudian untuk meningkatkan keterampilan motorik dan juga kemampuan berpikir kritis, ya, mendorong keaktifan dan keberanian dalam bereksplorasi. Jadi untuk siswa di sini bagaimana siswa itu didorong ya
untuk melakukan berbagai aktivitas untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman dalam berbagai hal, sehingga kita dapat menyimpulkan atau bisa mengarahkan anak ini arahnya kemana, atau mahasiswa ini arahnya kemana. Apakah dalam prosesnya akan berubah? Bisa jadi berubah, bisa jadi tidak. Ya, tergantung dari peminatan dan bakatnya. Oke, untuk guru ini juga memungkinkan pengalaman pembelajaran yang berbeda dan menarik, sehingga nanti mendorong kolaborasi antara guru olahraga dan guru mata pelajaran yang lainnya. Makanya guru tidak bisa berdiri sendiri, ya, pasti membutuhkan tim. Kemudian untuk tim penilai, bagaimana mengintegrasikan penilaian pendidikan jasmani dan olahraga ke dalam pengukuran prestasi akademik secara menyeluruh. Jadi kalau di dalam indikator kinerja utama itu ada namanya prestasi akademik dan ada prestasi non-akademik gitu ya. Nah, bagaimana prestasi akademik dan non-akademik ini bisa diraih secara unggul, dan juga kalau tidak bisa unggul mungkin nanti sangat baik atau baik begitu ya. Itu ada perhitungannya. Kalau untuk unggul biasanya lebih fokus pada event luar negeri begitu. Oke, tantangan dan kendala dalam mengintegrasikan konsep olahraga dalam pembelajaran yang pertama adalah mengenai kurikulum terbatas atau bahkan kurikulumnya tidak terfasilitasi. Yang pertama adalah kurikulum kalau di pendidikan dasar, pendidikan menengah itu sudah terfasilitasi untuk pendidikan jasmani di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana di situ pendidikan jasmani menjadi mata pelajaran wajib yang harus diberikan. Tetapi di perguruan tinggi di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu tidak menjadi mata kuliah wajib. Nah, kami sedang berjuang bagaimana sesuai dengan yang dibahas Pak Deka waktu dulu itu, bagaimana di perguruan tinggi itu diwajibkan olahraga. Bisa melalui mata kuliah umum, pengenalan semester 1 atau tahun pertama untuk berolahraga, sehingga nanti akan terjadi pergeseran. Ya. Nah, sekarang ini yang terjadi di kota-kota besar, ya, orang itu sekarang tidak lagi antri di rumah sakit. Saat ini tidak lagi terjadi antrian di rumah sakit, tetapi yang antri justru di spot terapi. Bagaimana mereka melakukan pemulihan, ya, tidak lagi ke rumah sakit, tidak lagi ke dokter, tapi mereka ke spot fisioterapi dalam rangka untuk akselerasi recovery. Nah, dari kurikulum yang terbatas inilah, ya, memang kita masih belum menempatkan olahraga pada sesuatu yang sangat vital gitu ya, tetapi masih masuk dalam kategori sekunder ya, belum ke primer. Kemudian yang kedua adalah mengenai kemampuan guru tadi yang dipertanyakan oleh Bu Mas Fuah, bahwa kemampuan guru ini yang sangat menentukan juga gitu ya. Bagaimana tidak semua guru itu memiliki pengetahuan dan keahlian untuk mengintegrasikan konsep olahraga dalam pembelajaran. Ya. Mungkin ada yang hanya new peluit dan sebagainya. Nah, konsep-konsep itu sudah dirubah ya, sudah dirubah. Jadi siswa bukan hanya melakukan aktivitas sendiri, tetapi bagaimana guru ya mengevaluasi, memantau dan memfasilitasi berbagai aktivitas yang dibutuhkan oleh siswa atau mahasiswa. Nah, yang ketiga adalah mengenai infrastruktur yang terbatas, yaitu kurangnya fasilitas dan ruang yang memadai untuk kegiatan fisik dalam pembelajaran. Contoh misalkan yang paling jelas adalah pengalih fungsian
sarana olahraga atau fasilitas olahraga di fasilitas yang lainnya, misalkan untuk gedung, untuk sarana upacara dan sebagainya, sehingga ini mengurangi fasilitas atau ruang untuk melakukan aktivitas fisik atau aktivitas olahraga. Nah, strategi sukses dalam implementasi integrasi konsep olahraga dalam pembelajaran yang pertama adalah melalui penyuluhan dan pelatihan. Jadi kalau di perguruan tinggi ada Tridharma perguruan tinggi, maka disinilah ada penyuluhan dan pelatihan atau pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana memberikan pelatihan kepada guru mengenai metode dan strategi integrasi konsep olahraga dalam pembelajaran. Nah, di perguruan tinggi ini menjadi kewajiban setiap dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat bersama mahasiswanya untuk terjun ke masyarakat yang dituju dalam implementasi bidang keilmuannya dosen masing-masing. Jadi biasanya membuat sebuah tim atau pola, misalkan di PGSD itu ada mengenai pengenalan siswa terhadap permainan apa misalkan ya. Nanti dosen yang lainnya memberikan motivasi, dosen yang lainnya memberikan strategi, dosen yang lainnya mengevaluasi. Nah, jadi itu membuat pengabdian masyarakat bersama mahasiswa untuk ke masyarakat tertentu yang dituju. Nah, untuk kolaborasi antara guru, ya, ini bekerja sama dengan guru olahraga untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan olahraga yang terintegrasi. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Ya, kemarin saya sempat berdiskusi bagaimana kita bisa mengikuti langkah yang dilakukan oleh Jepang. Ya, setiap minggu, setiap hari Sabtu Minggu itu ada event pelajar atau event siswa yang levelnya itu bisa mengalahkan level event yang ada di nasional gitu. Di kita di nasional itu kita lebih apa namanya? Mereka lebih bagus gitu ya eventnya karena mereka sistem pertandingannya weekend gitu ya, Sabtu Minggu dan itu seluruh siswa itu hadir ya, seluruh siswa itu hadir untuk mengikuti dan menyaksikan pertandingan itu. Ada yang bertugas menjadi manajer, ada yang bertugas menjadi pelatih, ada yang bertugas menjadi asisten pelatih, ada yang bertugas menjadi wasit, hakim garis atau tenaga keolahragaan yang lainnya begitu ya. Ini sangat meriah sekali. Tapi di hari Senin sampai Jumat mereka belajar. Nah, ini yang belum kita bisa terapkan. Nah, selanjutnya adalah partisipasi dan dukungan siswa. Kuncinya adalah di siswa, bagaimana mendorong partisipasi, bagaimana mendorong siswa agar mengikuti berbagai hal untuk mendapatkan pengalaman yang diinginkan. Ya. Jadi kalau konsepnya di luar negeri itu adalah fasilitas atau sarana prasarana itu sudah disiapkan, sudah didesain, ya. Baru siswa mau atau tertarik pada bidang apa. Oh, kalau kita lebih melihat pada begitu ya. Nah, itu bedanya di situ. Jadi kalau di luar negeri misalkan saya tertarik dengan melihat potensi siswa atau melihat talent scouting di sekolah dasar. Saya pengen mengukur tinggi badan, berat badan, kandungan lemak, protein, kandungan yang lainnya dari anak sekolah dasar. Di situ sudah ada alatnya, sarananya sudah ada. Kalau di kita masih belum gitu ya. Nah, selanjutnya adalah mengenai implementasi long term athlete development dalam sekolah dasar. Ya, itu dibagi menjadi 4 ya, yaitu tahapan mula, tahapan pengembangan dasar, tahapan khususasi, dan tahapan peningkatan. Di mana aktivitas yang bisa diberikan untuk tahapan pemula itu adalah permainan bebas dan gerakan dasar. Jadi tidak ada aturan, tidak gerak pada tahapan pemula. Silahkan melakukan apapun.
Nah, hasil yang diharapkan adalah keterampilan motorik dasar yang baik. Kalau dulu mungkin untuk melatih keseimbangan kita berjalan pada balok titian atau mungkin dalam tiang yang dibuat horizontal, nanti kita berjalan di atasnya. Harapannya kita mendapatkan keterampilan motorik dasar yang baik gitu ya. Nah, di sini kuncinya ya, tahap pemula itu menjadi sangat sangat penting untuk melihat keterampilan yang lainnya, karena keterampilan motorik dasar itu menjadi kunci dalam berbagai aspek kegiatan. Kemudian tahap pengembangan dasar yaitu dari latihan kelompok dan permainan olahraga. Di sini sudah mulai bagaimana kita bisa bekerja sama dengan teman yang lainnya. Ya. Harapannya adalah koordinasi dan keterampilan lebih baik. Jadi kita memahami apa yang diinginkan oleh teman kita, bagaimana kita bisa menjalankan apa yang diharapkan oleh tim kita. Kemudian tahap khususasi, di mana di sini lebih pada latihan yang difokuskan pada kekuatan dan benar lah bahasanya gitu ya, kuat dan benar. Harapannya adalah peningkatan tingkat keterampilan. Ini lebih ke skill individu. Dan yang terakhir yaitu tahap peningkatan, yaitu latihan dan pertandingan yang intensif. Jadi sudah masuk ke dalam tahapan pertandingan. Harapannya adalah adanya prestasi dan keterampilan yang tinggi. Nah, ini bisa kita bahas mulai dari tahapan pemula, yaitu fokus umum, latihan dan peluang di sini. Ini ada juga tahap pengembangan dasar. Nanti kita bisa lebih ke diskusi ya. Tahapan dasar ya, mulai dari keterampilan dasar, latihan kelompok kecil sampai ke fokus multilateral. Nah, tahapan khususasi ini bisa dari aspek akselerasi, kekuatan dan teknik. Sedangkan tahapan peningkatan ini sudah masuk ke tahapan latihan intensif, pertandingan kompetitif dan prestasi. Nah, harapannya kita nanti melihat bahwa dari manfaat long term athlete development ini, yang pertama adalah peningkatan kesehatan, yaitu menjaga kebugaran dan gaya hidup sehat. Yang kedua adalah pengembangan karakter, yaitu membangun disiplin, kerja keras, dan semangat juang. Dan yang ketiga adalah peningkatan keterampilan, meningkatkan kemampuan fisik dan mental. Ini adalah fungsi dari atau manfaat dari long term athlete development. Nah, dari situ ada juga peran orang tua dalam pengembangan atlet jangka panjang. Jadi selain guru, siswa, ya, di rumah ada support juga, ya. Bagaimana support dan dalam rangka memberikan motivasi kepada anaknya, kemudian pendidikan, bagaimana mendidik tentang pentingnya komitmen di sini, bisa komitmen anaknya, orang tuanya, dan komitmen lainnya. Dan yang ketiga adalah kolaborasi dengan pelatih, yaitu bagaimana orang tua dapat bekerja sama dengan pelatih dalam memfasilitasi atlet. Jadi terkadang orang tuanya itu lebih gesit daripada pelatihnya dalam beberapa informasi. Tetapi untuk melatih, ya pelatihnya yang lebih tahu. Tapi kalau untuk keperluan yang lainnya, orang tuanya biasanya lebih paham. Nah, kesimpulannya dan penekanannya yaitu pentingnya LTI, yaitu pengembangan atlet jangka panjang membawa banyak manfaat bagi atlet muda. Ya. Yang kedua adalah masukan orang tua. Ya. Yang ketiga adalah implementasi di sekolah dasar. Nah, inilah gambar dari grafik ya mengenai long term athlete development. Mulai dari yang pertama ya, yaitu di sini ya, active start ini masuk di dalam ranahnya sekolah pendidikan keluarga. Active start ini adalah untuk keluarga. Kemudian fundamental ini sudah masuk ke ranah sekolah dasar. Ya. Learn to train ini masih masuk ke sekolah dasar. Jadi di sini bagaimana dari keluarga dan pendidikan sekolah dasar itu berikan pengembangan physical literasi
atau developing physical literacy. Ya, di sini ada muncul bagaimana memunculkan awareness atau kesadaran. Nah, disinilah yang paling pertama tadi, yang paling penting adalah first involvement. Ini yang paling penting, first involvement. Ya, kuncinya ada di sini. Ya. Baru nanti di sini masuk ke ranah excellent. Kita lihat grafiknya, trend to trend itu grafiknya agak besar dari bagian excellent. Trend to comp itu sangat kecil, sangat sedikit. Ya. Tetapi kita lihat bahwa active for life, ya, active for life ini adalah paling banyak gitu ya. Karena apa, harapannya adalah masyarakat itu aktif for life. Bagaimana kita bisa melakukan aktivitas untuk mencapai kehidupan yang bugar, untuk mencapai kebugaran. Nah, di sini ada fit for life, ada competitive for life. Ya, ini masih masuk ke ranah. Tapi kuncinya ada di sini, active for life. Bagaimana kita mewujudkan active for life. Nah, ini ada tahapan-tahapan mulai dari active fundamentals, ya. Untuk active start itu mulai laki-laki itu sama 0 sampai 6 tahun itu laki-laki dan perempuan sama. Ini di lingkungan keluarga, ya. Lebih banyak di lingkungan keluarga. Kemudian fundamental itu kata fundamental itu dikasih tanda besar bahwa fundamental itu harus menyenangkan. Ya, di sini. Usianya laki-laki beda. Laki-laki 6 sampai 9 tahun, perempuan 6 sampai 8 tahun. Ya. Kemudian di learning to train, laki-laki itu 9 sampai 12 tahun, perempuan 8 sampai 11 tahun. Nah, selanjutnya training to train untuk laki-laki 12 sampai 16 tahun dan perempuan 11 sampai 15 tahun. Kemudian training to compete, laki-laki 16 sampai 23 tahun dan perempuan 15 sampai 21 tahun. Di sini masuk ke ranah mendekati golden age. Nah, di sinilah laki-laki dan laki tahu perempuan, ya, baru sama mengenai active for life. Enter at any age, ya. Ya, mungkin itu Pak Deka yang bisa kami sampaikan. Kalau untuk penjelasan tahapan LTAD, ya, ini mengenai active start, objeknya apa saja, ya, fundamental objeknya apa saja, kemudian learning to train, ini objeknya ada, nanti materinya kita sampaikan, ya, sampai ke 9. Nah, ini juga kita share juga tadi mengenai referensi dari Balji, yaitu mengenai optimal trainability. Ya, ini sudah dijelaskan semuanya. Nanti tinggal bagaimana kita menerjemahkan untuk optimal trainability, ya, untuk laki-laki dan perempuan. Ya, kita tinggal melihat usianya. Kita mau lihat mana usianya. Misalkan 6 sampai 10 tahun. Ini ada di sini. 11 masuk ke ranah biological age misalkan di sini. Nah, ini harus kita pahami, ya. Dan juga ini terkait dengan periodisasinya, ya. Ini kita sampaikan. Mungkin itu Pak Deka yang bisa kami. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sande, Pak Dr. Sande atas pemaparan materinya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuka itu dulu ya, sharing untuk sharing bertanya. Pada sesi pertama ada 3 penanya yang akan saya buka untuk sesi tanya jawab kepada Pak Dr. Sande. Ada? Silakan mic-nya dinyalakan, nama, NIM dari kelas apa? Itu aja. Nama, NIM, kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Adelia Angel, NIM 226, saya dari kelas 1G.
Izin bertanya ya, Pak. Ya, silakan Mbak Dini ya. Ya, kita akan tetapi orang tua ada yang memaksa anaknya untuk ikut cabang olahraga tertentu. Bagaimana cara menyikapi orang tua yang ambisius untuk mengarahkan anak ikut cabang olahraga yang tidak sesuai dengan kemampuannya? Terima kasih. Baik. Benar ya. Nanti akan saya. Kalian tiga atau mau dijawab dulu Pak Sande? Sekalian aja. Sekalian. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Minha Lailatus Sadiyah dengan NIM 202333194 dari kelas 1F. Izin bertanya, perkembangan anak itu kan berbeda-beda. Tadi ada tentang perkembangan motorik anak. Nah, motorik kasar anak itu adalah koordinasi gerakan tubuh yang besar, intinya seperti lari maupun melompat. Nah, kita kan sebagai guru SD, nah bagaimana olahraga yang tepat untuk menyikapi perkembangan anak dari usia anak kelas 1 SD hingga kelas 3 SD, karena kan perkembangan anak itu berbeda-beda. Olahraga apa yang tepat untuk mereka? Terima kasih. Oke. Oke. Satu lagi. Sesi pertama. Saya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Alianingrum. Saya dari kelas 1E, NIM 2333169. Izin bertanya Pak. Satu apa tadi Mbak? Mohon maaf. Kelas 1E. Oke. NIM-nya, belakangnya berapa? 3 berangka. 169. 169. Oke, silakan Mbak. Apa yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, bagaimana caranya memunculkan kesadaran untuk hidup menggunakan tubuh sendiri tanpa bantuan teknologi? Bagaimana memunculkan kesadaran untuk hidup? Untuk hidup menggunakan tubuh sendiri tanpa bantuan teknologi. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Baik, Pak Anta Paramita. Ada 3 penanya tadi, Pak. Ini yang pertama tadi dari ini ya, Adelia 1D. Yang pertama. Ya. Ini mau dijawab dulu ya sesi pertama. Adelia. Iya, yang mau dijawab Adelia ya. Tadi saya bisa mengulangi pertanyaannya, Mas. Jadi guru itu di kelas ya, di sekolah itu lebih memahami bagaimana bakat anak, terutama di bidang olahraga. Tapi banyak waktu yang memaksakan anak untuk ikut macam-macam, ada les, terutama di olahraga yang memaksakan, misalnya tidak suka berenang, dipaksa untuk ikut berenang, tidak suka sepak bola, dipaksa untuk ikut sepak bola atau futsal dan lain-lain. Nah, bagaimana mengatasi cara berpikir orang tua yang seperti itu, Pak Sande? Karena ini kan ya, sebagai guru SD itu kan Pak, hampir 8 jam mungkin melihat bagaimana kondisi siswa anak itu di sekolah. Tapi ortu banyak yang tidak tahu tapi memaksakan gitu. Bagaimana mengatasi itu gitu. Baik, Pak. Jadi ada istilah namanya talent ID atau talent scouting. Jadi bagaimana kita mencari atau menggali potensi-potensi yang ada di sekolah dasar.
ya, bahwa kalau di luar negeri gitu sudah disiapkan. Nah, nanti siswa atau mahasiswa itu dia bisa mengikuti atau tertarik dalam bidang apa, gitu ya, dalam bidang apa. Sehingga nanti mereka akan mengikuti sesuai dengan peminatan dan bakatnya. Ya. Jadi bukan menuruti keinginan orang tua, tetapi bagaimana mereka dikenalkan dengan berbagai aktivitas gerak. Ya. Jadi belum masuk ke cabang olahraga. Tapi misalkan kita kasih yang pertama bola sepak misalkan. Yang tertarik dari satu kelas itu ada berapa? Terus nanti dikasih bola basket ada berapa? Nanti dikasih bola voli ada berapa yang tertarik? Terus kemudian dikasih kuncinya yang ingin dicapai di dalam pendidikan sekolah dasar itu bukan keterampilan Iya. pada keterampilan motor, ya. Keterampilan gerak itu yang sangat di sekolah dasar, sehingga nanti kita lihat bahwa keterampilan motor itu akan cabang olahraga disesuaikan berdasar. Mohon maaf Pak Sande, suaranya agak putus-putus dan hilang ini. Cek. Oke, mohon maaf ya, ini Ya Pak Dika, saya maafkan. Halo Pak Yai. Terima kasih sudah bergabung. Ini sinyalnya Siap. di Lembang jelek nih kayaknya. Turun hujan no Pak Dika. Kapan ke Malaysia ini Pak Yai? Nah, mau diajak kapan? Mantap. Ini sudah mulai kan ya Pak Yai ya? Sudah studi ya? Terus semoga lancar Pak Barudin, Pak Yai. Ini sambil menunggu Pak Sande ini sinyalnya. Disambung niku Bu Lintang mawon sambil nunggu Pak Sandi. Aku tahu mantan atlet olahraganya berbeda atlet ya. lari dari kenyataan. Terima kasih. Saya atlet senam Pak, senam di tempat. Wis. Mohon maaf hilang sinyalnya. Oh ya Pak Sade ini sudah bergabung. Tadi sedikit sudah di. Ya baik Pak. Ya. Sinyalnya Pak Sande. Ya, Pak Sande ini harus beri sinyal nih di Bandung ini. Nyambung? Oke. Sudah. Tapi medot lagi. Videonya di off, suaranya di anu nggak apa-apa Pak. Pak Sande mungkin bisa lebih stabil. Putus. Iya. Iya. Ya. Oke. Keren nggak? Oke Pak Sande. Kampus mengajar, Oke Pak Sande. Firasat buruk. Aku berlari ke tempat tidur. Terdengar Pak Deka suaranya? Oke Pak Sande. Terdengar Pak. Terdengar Pak Deka. Ya. Oke.
Tadi di Halo, pertanyaan pertama sudah halo. ya Ya, terdengar, terdengar. terdengar Pak. Iya Pak. Ya. Jadi Ya ada Pak. namanya talent scouting atau talent ID. Jadi bagaimana siswa itu diberikan berbagai alternatif atau pengenalan gerak ya. Halo? Ya. Terdengar? Ya Pak. Ya Pak Sandai. Nah, ya sehingga siswa yang memilih sesuai dengan keinginan dan bakatnya. Ya. Jadi bukan berdasarkan orang tua. Nah, orang tua nanti akan memberikan support dan mendukung. Karena memang pola yang sekarang kan sudah mengalami pergeseran. Jadi tidak lagi orang tua yang menentukan penentu, tetapi orang tua yang memberikan support atau pendidikan terhadap mungkin itu Pak Deka yang pertama. Ya. Yang kedua dari siapa tadi Mbak? 2023 33 394 1F. Ya, sebagai di perkembangan anak sebagai guru SD olahraga yang tepat untuk perkembangan anak usia kelas 1 sampai dengan kelas 3. Itu kira-kira apa yang cocok untuk anak-anak olahraga anak-anak yang di usia namanya kalau dulu namanya kelas rendah ya Pak Sande ya, itu di kelas 3. Kira olahraga apa, gerakan-gerakan seperti apa mungkin karena tadi kelas rendah ya. Kelas rendah kelas 1 sampai dengan kelas 3. Itu apa yang cocok Pak ya? Pak Sande? Selain tadi sudah dijelaskan tentang lebih ke bukan ke cabang olahraganya ya Pak Sande, tapi pada dasar-dasar olahraganya. Ada kalau kelas 1 itu bagai lari, kemudian ada bagaimana menangkap bola Pak, karena anak saya kan kelas 1, jadi bagaimana menangkap bola tenis untuk melatih refleks dan lain-lain. Kira-kira apa yang cocok menurut Pak Sande? Pak Sandenya menghilang. Karena beliau ini pas bareng acara penyamaan persepsi asesor kayaknya di Bandung. Sinyalnya kurang bagus. Pak Sande sudah bergabung. Siapa Sande? Siap. Yang kedua gimana tadi? Olahraga yang cocok untuk usia kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD. Kira-kira apa? Sesuai dengan keterampilan pada usia tersebut Pak Sande. Ya, jadi kalau kita bicara apa yang cocok, kita tidak bisa menentukan apa yang cocok karena memang di sekolah dasar yang di kelas 1 sampai kelas 3 itu baru pengenalan ya. Jadi silahkan didorong untuk siswa sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 3 untuk melakukan aktivitas ya. Kuncinya adalah tadi bagaimana kita mengetahui keterampilan gerak atau multilateral dari siswa tersebut melalui aktivitas
fisik atau aktivitas gerak. Ya, jadi belum sampai mengarah bahwa dia tekniknya bagus atau dia masuk ke cabang olahraga ini itu tuh sebenarnya belum masuk kalau di kelas 1 sampai kelas 3. Jadi masih baru pengenalan-pengenalan yang menitik beratkan pada aktivitas fisik dalam rangka untuk keterampilan motorik dari siswa tersebut. Ya, jadi saya tidak bisa merekomendasikan cabur ini atau olahraga ini, ya. Tetapi bagaimana agar siswa itu lebih aktif melakukan aktivitasnya sehari-hari gitu. Jadi semakin dia aktif, ya itu semakin bagus, ya. Karena nanti ada istilah namanya trial and error. Ya, jadi bagaimana nanti siswa melakukan aktivitasnya itu pasti ada kesalahan itu, sehingga nanti dia akan memperbaiki secara mandiri berdasarkan masukan-masukan dari guru olahraga atau guru yang lainnya bahwa melakukan gerakan yang benar itu seperti ini, ya. Tapi jangan dilarang, tapi didorong. Aktivitas apapun itu sangat bagus gitu, ya. Sangat baik untuk mengetahui tingkat keterampilan motorik siswa. Mungkin itu Pak Eka. Siap, terima kasih Pak Sande. Untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga, mungkin satu sesi ya, nanti sesi selanjutnya saya akan memamerkan saja Pak Sande, karena Pak Sande ini sedang ada acara. Jadi satu sesi, nanti yang sesi kedua giliran kami di BPUD yang memamerkan Pak Sande. Kami punya nanti Ya, Pak Udin yang nanti yang ketiga ini dijawab yang terakhir Pak Sande. Bagaimana cara memunculkan dari kelas 1E tadi NIM belakang 169, cara memunculkan kesadaran untuk hidup lebih banyak menggunakan menggerakkan tubuh sendiri daripada menggunakan bantuan teknologi. Bagaimana memunculkan kesadaran lebih banyak beraktivitas menggunakan tubuh daripada menggunakan bantuan teknologi, supaya nggak mager mungkin ya Pak Sande. Di akhir-akhir ini kan sampai disebut generasi mager karena COVID kemarin, dan bagaimana cara mengatasi itu supaya tidak terlalu bergantung pada HP, lebih banyak misalnya Pak Sande ya, misalnya sekarang kan semuanya serba online, bagaimana memunculkan kembali kita tuh belanja ke pasar gitu, menggunakan itu kan olahraga begitu ya Pak Sande ya. Itu bagaimana memberikan kesadaran seperti itu. Terima kasih. Baik, jadi gini, terkait dengan membangun kesadaran itu dalam dunia digital gitu ya, itu agak susah juga kita bagaimana kita bisa menjadi pengguna yang cerdas gitu ya, pengguna yang cerdas, karena di dalam mewujudkan prestasi olahraga ataupun prestasi siswa itu tidak bisa jauh dari teknologi olahraga, ya. Cuman yang perlu kita garis bawahi adalah kita harus menjadi pengguna yang cerdas. Artinya apa? Kalau dulu kita membuat program latihan itu secara manual, sekarang kita bisa menggunakan berbagai aplikasi. Nah, aplikasi atau sistem yang kita gunakan itu adalah untuk mendorong kita untuk melakukan aktivitas yang sesuai dengan program. Kalau dulu melakukan aktivitasnya mungkin masih tradisional atau sesuai keinginan saja gitu ya. Kalau sudah masuk ke ranah khususasi, itu kita menggunakan pendekatan teknologi justru, ya. Sehingga nah, inilah pentingnya ketika kita menggunakan pendekatan digital. Tapi kalau untuk sekolah dasar itu menghindarkan yang namanya teknologi, karena semuanya itu untuk bermain, ya, untuk mengenal berbagai aktivitas, belum sampai teknologi. Kan juga harus sesuai
dari siswa. Contoh, harus melakukan tapi berdasarkan pasti di dalam put. Tapi secara umum, memang dengan adanya pembelian online dan digital semuanya agak susah kita untuk mendapatkan untuk Oke. Baik, Pak Sande, saya bisa menambahkan ya untuk pertanyaan terakhir tadi. Tadi pertanyaan terakhir saya mencoba menambahkan bahwa teknologi memang dibuat itu untuk mempermudah kehidupan manusia, Mbak Mas semua. Jadi teknologi memang dibuat itu untuk mempermudah kehidupan manusia. Yang perlu digarisbawahi adalah tapi jangan sampai kita itu dikendalikan teknologi. Jangan sampai dikendalikan teknologi. Karena dasarnya adalah semua yang membuat teknologi, yang menjalankan dan adalah manusia. Jadi jangan sampai terbalik kita yang dikendalikan, tetapi pada saat ini memang apalagi ketika tahun 2000 sampai 2022 kemarin bahwa kita sangat tergantung dengan teknologi, bahkan dunia pendidikan sangat tergantung dengan model pembelajaran online seperti ini gitu. Tapi sekali lagi jangan sampai itu membuat kita menjadi malas ya. Jangan sampai kita yang dikendalikan. Kita tetap harus yang mengendalikan teknologi. Bagaimana Mbak Mas bisa melihat sendiri, semua sekarang serba teknologi. Tapi dibalik itu ya kan, yang membuat, mendesain, menjalankan itu tetap manusia. Ya kan? Tetap manusia. Jadi tetap jangan sampai kita disebut menjadi generasi mager lagi, itu kan karena efek COVID ya, tahun 2020 sampai 2022 kemarin. Itu baik. Karena ini Pak Sande ada acara penyamaan persepsi asesor BKD ya di Bandung. Tadi di Padalarang atau mana di Bandung. Jadi yang sesi yang kedua ini saya ingin gantian Pak Sande, saya ingin memamerkan biar Pak Udin ada Pak Udin? Pak Udin? Pak Udin? Tidak ada? Jadi tadi di Pak. Nah, Pak Udin ini Pak Udin ini beliau adalah dosen pengampu olahraga. Biasanya diberikan di semester 1 ya Pak Udin ya? Leres. Yang kedua, beliau pembina UKM olahraga Pak Udin. Olahraga. Silakan Pak Udin dipamerkan ini sesi pamer kita prodi PGSD. Pamer apa ini? Ini silakan prestasi kemarin yang ditorehkan oleh mahasiswa PGSD khususnya di bidang olahraga. Di bidang olahraga. PGSD kemarin kita lebih banyak ke tarung derajatnya. Karena kemarin kan Komnas juga dapat gold medal. Terus kemarin juga yang BK PON juga ini masuk. Nah, ini atletnya atas nama Ari Susendra. Dan juga kalau taekwondo ini kebetulan jadi alumni Pak, sudah alumni semua.
Ya, Oh, tepat waktu. Alhamdulillah ini semuanya lulus 8 semester ya. atas nama Mbak Widya Dwi Jayanti. Itu kemarin internasional POMSE apa gitu, saya lupa namanya saya. Ada satu yang internasional kejuaraan virtual POMSE Taekwondo. Ya, itu Pak Sande ya, dari sudah pernah ketemu ya, ini adik-adik kelasnya di IKOR ya. Adik kelas ini. Adik kelas jauh tapi jauh. ilmu keolahragaan UNES. Jadi selain prestasi akademik Pak Sande, beberapa mahasiswa kita di banyak perlombaan, nanti tak kirimkan video PGSD ya, video profil PGSD di bidang olahraga. Kebetulan Pak Udin ini Safruddin, Muhammad ya Pak, Muhammad Safruddin. Ya, Muhammad. Itu pembina UKM, jadi mahasiswa PGSD menorehkan membawa nama UMK dan Jateng di Komnas waktu itu di Padang ya Pak Udin. Di Padang. Meraih medali emas, tarung derajat itu kebetulan tarung derajat itu base camp-nya di Bandung ya Pak. Di Bandung. Kemudian dua atlet taekwondo tadi sudah alumni itu meraih banyak medali tadi di video profilnya, dengan medalinya banyak Pak Udin. Nanti kedepannya mudah-mudahan Pak Sande dari FPOK UPI bisa menjalin kerjasama untuk terutama nanti dengan Pak Udin selaku dosen olahraga. Apalagi ini sudah di PGSD juga sebentar lagi akan mengajukan akreditasi. Mudah-mudahan tapi prestasi-prestasi yang diraih khususnya di bidang olahraga bisa menambah nilai poin plus untuk akreditasi ya Pak Udin ya. Mohon doanya juga Pak Sande supaya akreditasi dari PGSD bisa berjalan dengan benar. Kemudian untuk mahasiswa-mahasiswi PGSD yang saat ini semester 1 tadi kalau punya, selain Anda sebagai calon guru SD tadi memahami bagaimana karakteristik siswanya, mempunyai bakat atau tidak, itu saya tertarik sekali dengan kalimat yang diutarakan sama Pak Sande tadi. Dari orang-orang olahraga itu sangat berterima kasih kepada guru-guru sekolah dasar, karena pada tahap inilah dimulai untuk kedepannya membentuk menjadi seorang atlet ya Pak Udin ya Pak Sande, atlet supaya diketahui sejak sedini mungkin bagaimana misalnya dalam gerakan motorik, kemudian keterampilan bagaimana di kelas 1 itu menangkap bola, lari, kemudian masih seperti itu ya, masih belum cabang olahraga, masih bentuknya masih seperti itu. Tadi Pak Sandi sudah menjelaskan, dan ini menjadi sebuah tantangan ya untuk mahasiswa-mahasiswi di semester 1 ini. Kedepannya bukan identik lagi, bukan cuman senam, harus bisa senam, itu harus bisa senam, kemudian harus bisa memahami bagaimana karakteristik keterampilan motorik, bagaimana supaya membangun komunikasi dengan orang tua, supaya orang tua itu bisa berkoordinasi dengan gurunya di sekolah. Anak ini punya bakat terutama di olahraga ya Pak Sande, Pak Udin ya. Ini misalnya larinya, kekuatan fisiknya sudah bisa terlihat di ini. Saya yakin sebagai calon guru SD nanti mahasiswa dan mahasiswi PGSD UMK nanti bisa mendeteksi dan nanti bisa mempelajari lebih dalam itu di mata kuliah olahraga. Pengambilnya Pak Udin ya, sudah ini ada ya Pak Udin ya, ini masuk materinya. Ternyata bukan hanya tentang
gerakan fisik saja, tetapi juga memahami bagaimana karakteristik anak dalam olahraga. Begitu. Kemudian mau apa lagi ya tadi ya. Terima kasih ini kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir dalam kuliah umum. Ada siapa? Ada Pak Udin, Pak Baharudin, ada Bu Lintang, ada siapa lagi? Tadi Bu Kaprodi, Bu Ua, kemudian Pak Erik sudah bergabung. Kalau untuk Bapak Ibu dosen PGSD, Pak Sande ini bukan asing lagi ya, karena sudah sering dulu ke mana PGSD, kemudian sudah pernah datang langsung pada tahun 2017-18. Istri beliau juga kebetulan kan dosen di UPI, Dr. Leni Anggraini, pernah mengisi seminar nasional di PGSD juga. Begitu, sekali lagi terima kasih kepada Pak Dr. Sande Tantra Paramita selaku narasumber kuliah umum PGSD tahun 2023 ini. Terima kasih kepada Ibu Siti Masfuah SPD MPD selaku Kaprodi. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen PGSD. Mudah-mudahan ini direkam untuk materi nanti Pak Udin bisa dibagikan ke mahasiswa ya Pak Udin ya. Siap. Untuk link Mbak, link kehadiran nanti bisa share di chat. Bisa share di chat. Link Mbak Zana. Terima kasih. Dicek dulu ya, nanti di kehadiran sudah di share ini. Silakan diisi. Nanti saya sudah berkoordinasi dengan Pak Udin, siapa mahasiswa yang hadir, karena ini masuk ke mata kuliahnya Pak Udin ya. Untuk materi nanti bisa di-share sama Pak Udin. Baik, selesai sudah. Tadi Bu Rani sudah memasrahkan ke saya untuk menutup. Selesai sudah acara kuliah umum PGSD PGSD UMK tahun 2023 ini. Teriring ucapan terima kasih banyak. Tadi sudah saya sampaikan, utamanya juga kepada mahasiswa-mahasiswi PGSD semester 1 yang wajib mengikuti ini. Tetap semangat untuk kalian semua. Kemudian apalagi ya? Cukup ya. Cukup dari saya selaku moderator. Kita tutup. Semoga kuliah umum pada kali ini membawa banyak manfaat untuk kita semua. Dan kalau ada pertanyaan, ini titipan dari Pak Sande, kalau ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan ke Audin, selaku dosen olahraga. Terima kasih. Kita akhiri kuliah umum pada siang hari ini, sesuai dengan jadwal pukul 11 selesai. Selamat menjalankan aktivitas untuk Bapak Ibu dosen, untuk Pak Sande, untuk mahasiswa-mahasiswi PGSD Universitas Universitas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.